Pemirsa, bantuan sosial adalah hak rakyat yang telah dianggarkan di APBN. Namun dalam konteks pemilu, bagaimana memisahkan antara kepentingan elektoral dengan kepentingan perlindungan sosial? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Devi Darmawan. Selamat sore, Mbak Devi. Selamat sore, Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mbak Devi, salahkah kita untuk curiga soal penyaluran bansos ini yang sepertinya semakin gencar? Bagaimana kemudian memisahkan antara penyaluran yang sesuai dengan kebutuhan dengan untuk kepentingan elektoral? Bisakah dilakukan? Sebenarnya kalau kita lihat dengan pola-pola yang terjadi ketika bansos ini dibagikan baik untuk beras maupun dalam bentuk tunai, itu sebenarnya sah-sah saja karena bansos itu merupakan program populis yang sebenarnya ditujukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu masyarakat secara instan gitu ya, karena pemberiannya dilakukan secara langsung. Namun karena timingnya pas ini Mbak, berkaitan dengan masa kampanye yang belum selesai dan masih sisa 10 hari lagi ya menjelang pemilu 2024. Jadi terkesan seolah-olah bansos ini memiliki intensi atau kepentingan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas calon-calon yang dirasa atau dianggap dekat dengan pemerintah. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kecurigaan dari berbagai pihak. Apakah bansos ini kemudian benar merupakan bentuk lain dari politik uang yang dilakukan sebelum pemilu atau bentuk dari politik pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon yang didukungnya. Seperti itu, Mbak. Jadi memang sangat rawan. Dan sebenarnya praktik pemberian bansos jelang pemilu itu bukan praktik satu kali dua kali yang dilakukan oleh pemilu di Indonesia. Dari dulu ketika pemilu-pemilu kita lakukan di era reformasi, bansos-bansos yang diberikan ketika menjelang masa kampanye, di masa kampanye atau bahkan sebelum hari pemungutan suara itu terjadi gitu ya. Dan replikasi seperti inilah yang dilakukan pada pemilu 2024 ini dengan harapan bahwa ketika bansos itu diberikan bahwa terjadi perubahan persepsi publik begitu ya terhadap pemerintah ataupun terhadap preferensi politiknya terhadap salah satu pasangan calon yang mungkin akan didukungnya pada pemilu 2024 mendatang begitu Mbak. Maksudnya gimana tuh Mbak? Artinya kalau kita melihat dari anggarannya sendiri kan, tapi dari tahun ke tahun ini terus meningkat. Terakhir tadi kan tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Menteri begitu, mengatakan tahun kemarin sekitar 476 triliun, tahun ini 496 triliun, ada kenaikan 20 triliun hanya dalam satu tahun begitu. Nah, mana yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Mbak Devi? Apakah bisa dilihat mana yang kemudian jadwalnya itu sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti yang kemudian disampaikan oleh salah satu paslon? Kalau kita lihat dari peningkatan angka yang dianggarkan oleh pemerintah untuk memberikan bansos, itu kan sebenarnya sudah dibahas Mbak ketika pembentukan APBN untuk tahun ini begitu ya. Dan jadwalnya juga disesuaikan memang dengan ritme yang dianggap pas gitu ya oleh kementerian untuk menyalurkan begitu. Nah, tapi jadwal ini yang kemudian dianggap tidak pas ketika ada momentum pemilu begitu Mbak. Jadi ketika anggapan bahwa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi kita harus bisa melihat apakah sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat itu adalah bansos atau lebih pada pencerdasan untuk menyambut pemilu kita untuk tidak menekan masyarakat untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat di dalam pemilu kita besok. Nah, menurut saya karena waktunya ini bertepatan dengan pemilu, maka menjadi tidak benar begitu ya pemberian bansos pada saat ini. Semestinya pemberian bansos bisa saja menunggu jadwal pemilu kita selesai, mungkin setelah pemilu baru diberikan, atau bisa juga ketika bansos diberikan tidak diberikan langsung oleh presiden ataupun oleh menteri-menteri yang merupakan ketua umum dalam kapasitasnya sebagai orang yang terlibat di dalam tim pemenangan pasangan calon tertentu, seperti itu Mbak. Lalu seharusnya siapa yang lebih berhak untuk membagikan? Seperti apa prakteknya selama ini? Iya, secara prosedural dan mekanisme pembagian bansos itu sebenarnya ada tim-tim pembagian begitu ya Mbak. Tidak harus disampaikan langsung oleh presiden atau tidak harus disampaikan langsung oleh menteri begitu ya. Tetapi cukup diberikan kepada
memang pihak-pihak di dalam kementerian untuk bisa menyalurkan itu begitu ya. Tim-tim yang memang dibentuk oleh pemerintah untuk menyalurkan secara langsung kepada masyarakat di setiap daerah sehingga kita bisa menghindari adanya stigma atau persepsi yang timbul bahwa bansos ini diberikan oleh presiden dalam rangka kepentingan mendukung pasangan calon tertentu yang dekat dengan presiden saat ini. Supaya hal tersebut bisa dihindari dan betul-betul bansos ini menjadi agenda atau program pemerintah yang tidak dipolitisasi, yang tidak ada kaitannya dengan mendongkrak suara pasangan calon tertentu di dalam pemilu kita. Ikuti saja prosedur yang ada begitu, Mbak. Oke, jadi ini yang terjadi sekarang ini di luar prosedur begitu ya? Anda melihatnya seperti itu, Mbak Devi? Ya, menurut saya seperti itu, Mbak. Menurut saya Presiden di sisa waktu jabatan yang tinggal sedikit ini punya banyak agenda gitu yang lebih penting ya ketimbang membagi-bagi bansos. Kenapa tidak diberikan sebagai bentuk penyaluran yang sesuai dengan mekanisme penyaluran yang sebelum-sebelumnya? Misalnya pembagian bansos bisa saja melalui Bappenas dengan membentuk tim kerja pembagian begitu ya, atau yang lainnya. Tidak langsung dari tangan Presiden secara langsung untuk memberikan kepada masyarakat dan mengatasnamakannya melalui pemberian atas nama presiden sebagai pribadi ya, bukan sebagai pemerintah. Jadi sebenarnya memang ada cara-cara yang bisa dilakukan supaya tidak terlihat bansos ini dipolitisasi, seperti itu. Ya, kita secara aturan dan prosedur di dalam penyaluran bansos itu dari dulu sampai sekarang itu kita sudah punya aturan-aturannya seperti itu, Mbak. Tapi sayangnya saat ini ketika kita dalam agenda kepemiluan bansos itu bertubi-tubi ya, dan salah satunya juga terlihat dari bantuan sosial yang diberikan langsung oleh Presiden, kemudian langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Perdagangan, yang dua-duanya itu melekat pada pasangan calon nomor urut 2 begitu. Tidak dilakukan juga dengan melibatkan menteri-menteri lainnya gitu. Karena kita tahu bahwa ketika hanya ada pemberian dari salah satu pendukung dari salah satu pasangan calon saja, ya kita melihat bahwa ada pengarahan di situ, ada penggiringan opini bahwa bansos ini ditujukan untuk bisa meningkatkan elektabilitas dari pasangan calon tertentu misalnya, dan insentif dari pemberian bansos ini akan dikonversi ke dalam bentuk perolehan suara gitu ya dari para penerima bansos. Karena kita tahu sampai saat ini, Mbak, kita masih punya diukur, Mbak Devi. Nah, undecided voters memangnya bisa diukur yang dampak dari penyaluran yang bansos ini bimbang terhadap yang diberikan oleh para pasangan calon begitu. Nah, kalau kita lihat dari besaran target ya penerima bansos ini kan ada sekitar 22 juta orang untuk pemberian beras dan juga ada 18 juta orang untuk BLT ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam DPT untuk tahun 2024 itu sekitar 10 sampai 20% gitu ya. Dan ini cukup bisa meningkatkan elektabilitas dan juga meningkatkan pengikatan terhadap lumbung suara dari penerima bansos ini gitu. Nah, sementara kalau kita lihat dari undecided voters kita yang masih banyak, tentu ini akan bisa menekan dan juga mempengaruhi preferensi politiknya mereka, sehingga mereka bisa lebih mendukung pasangan calon yang menjadi target utama untuk ditingkatkan suaranya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Devi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.